Nah, sekarang metode pemilihan harga yang tepat. Nah, jadi kita tuh untuk menentukan harga itu harus tepat. Jadi jangan sampai terlalu tinggi, juga jangan sampai terlalu rendah sampai akhirnya kita rugi. Kan kita sendiri yang nggak enak nanti. Nah, ini berdasar besarnya anggaran iklan atau promosi yang diinginkan, jenis produk, sasaran pangsa pasar, saluran pemasaran, pandangan tentang profit, keragaman, daur hidup, ancaman pesaing baru. Nah, ini perlu dipertimbangkan ya. Jadi dalam menentukan suatu harga itu banyak faktor. Banyak faktor yang perlu diperhatikan. Aduh, ini kenapa nggak bisa ya? Nah, sekarang masuk ke promosi dan edukasi. Langkah-langkah mengembangkan komunikasi. Promosi itu kan intinya komunikasi ya kan? Ya enggak? Gimana caranya kita mengenalkan produk kita ke konsumen. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan komunikasi yang betul. Jangan sampai kita maunya menerangkan seperti ini tapi konsumen nggak bisa nangkep apa maksud dari pesan kita, apa maksud dari iklan kita. Nah, itu langkah-langkahnya pertama mengidentifikasi target audience, terus kedua menentukan tujuan komunikasi, ketiga merancang pesan, terus keempat menyeleksi saluran komunikasi, kelima menetapkan jumlah anggaran promosi, keenam menentukan bauran promosi, ketujuh mengukur hasil-hasil promosi, sama kedelapan mengelola dan mengkoordinasi proses komunikasi. Ya, jadi intinya kita tuh harus pas gitu loh, mengkomunikasikan produk kita ke pelanggan tuh harus pas dengan cara yang pas. Gimana caranya pelanggan itu tahu maksudnya, oh produk ini seperti ini, kayak gini, cocoknya untuk ini. Nah, itu harus pas. Jadi kita sebagai bagian promosi itu harus tahu caranya gimana. Misalnya konsumen sukanya kayak gimana, itu penting banget. Ini kok nggak bisa di next lagi ya? Oh bisa, gini tapi Nah, ini bauran komunikasi pemasaran. Ada advertising, ini iklan, personal selling, sales promotion, public, word of mouth, sama direct marketing. Ini jenis-jenis komunikasi ya, jenis-jenis cara kita memasarkan. Nah, advertising atau periklanan merupakan komunikasi impersonal. Jadi biasa iklan-iklan yang kita tahu itu kan, peranan periklanan membangun kesadaran terhadap keberadaan merek. Nah, itu dulu kan saya pernah terangkan, kalau kita punya produk tapi nggak pernah kita tawarkan ke konsumen, mana konsumen tahu. Mbok sampai nanti kucing itu bertelur, nggak akan ada yang tahu kalau kita punya produk kalau nggak kita komunikasikan atau nggak kita promosikan. Oke. Yang kedua, untuk menambah pengetahuan konsumen, jadi tentang produk kita. Jadi pertama tahu keberadaan kita, kedua menambah pengetahuan lagi, ketiga untuk membujuk calon customer untuk membeli, ya kan. Kita juga bisa dengan iklan misalnya mengajak konsumen untuk beli. Kalau misalnya tertarik sama produk kita kan otomatis mereka mau beli. Terus keempat, untuk membedakan diri dengan perusahaan lain. Nah, itu juga dengan adanya iklan kan kita bisa memberikan positioning kita, apa yang membedakan kita dengan perusahaan lain, itu tadi. Oke. Terus next, ini tujuan periklanan, informatif advertising, jadi iklan yang memberikan informasi. Persuasif advertising, iklan yang membujuk, mengajak kita untuk membeli produk kita. Sama reminder advertising, iklan pengingat. Sama ada reinforcement advertising, iklan pemantapan. Jadi macam-macam jenis iklan tuh kan. Percaya nggak percaya, iklan tuh, promosi melalui periklanan tuh sangat berpengaruh sama penjualan kita. Maksudnya semakin, walaupun kita
di iklan itu nggak mengajak secara langsung ya, nggak mengajak secara langsung orang untuk membeli produk kita, tapi karena kita sering sekali melihat, otomatis oh iya tahu ini yang kayak gini, dan kita tertarik juga untuk membeli. Tapi ada satu, sadar nggak mbak, ada satu iklan produk itu yang mereka pasti nggak mungkin menampilkan produk mereka. Apa iklan apa yuk, tahu nggak? Jadi di setiap iklan produk mati mana, masya Allah.